Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jangan sekali-kali berdusta. Ayatul munafiq salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan Allah mudah-mudahan akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda 25 atau 27 kali dibandingkan dengan kita salat sendirian di rumah. Para pendengar Radio Baitur Rahman, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, marilah kita sampaikan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan kita dalam melaksanakan ibadah, baik salat maupun ibadah-ibadah lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sangat ingin orang mendapat hidayah, mengikuti ajaran yang dibawa olehnya, sampai-sampai Allah menegur Nabi Muhammad SAW yang selalu bersedih hati melihat hamba-hamba Allah yang tidak mengikuti dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka beliau ingin saudara dari ayahnya Abu Talib ketika ingin meninggal, beliau mengajak agar beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Muhammad itu Rasulullah. Itu keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keinginan Allah berbeda. Memang Abu Talib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kemanakannya, tapi beliau akhirnya meninggal, entah beriman atau tidak beriman. Yang jelas iman itu adalah petunjuk Allah kepada hambanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid ini, kita datang ke tempat-tempat salat
semuanya karena iman. Rupanya Allah memberikan hadiah yang tiada taranya kepada kita semua, sehingga kita beriman kepada Allah, dan bukan saja beriman tapi melaksanakan amal soleh, seperti kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Rasulullah pada suatu hari naik ke sebuah bukit, memanggil orang-orang saudara-saudaranya, famili-familinya, dan orang-orang Quraisy yang dekat dengan dia, baik secara keluarga maupun secara tempat tinggal, sebagai tetangga. Dia naik ke sebuah gunung dan dia mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, seandainya aku mengatakan di sana ada sekelompok orang ingin menyerang kamu, apakah kamu semuanya percaya kepadaku?" Mereka tanpa pikir semuanya mengatakan iya, karena Muhammad tidak pernah berdusta. Ini tanda orang beriman. Tanda orang beriman adalah tidak pernah berdusta. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, apakah ada di antara orang Islam itu yang penakut, pengecut?" Rasul menjawab, "Ya, ada." Kemudian ditanya lagi, "Apakah ada di antara orang Islam yang kikir?" "Ya, ada." Kemudian waktu ditanya, "Apakah ada orang Islam yang berdusta?" Rasul menjawab dengan tegas, "Tidak. Orang Islam itu tidak berdusta." Orang Islam itu tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati sanubarinya, walaupun yang benar adanya. "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Satu hari orang munafik datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, orang munafik ini, "Kami naik saksi engkau Muhammad Rasulullah." Betul itu, betul, Muhammad itu Rasulullah. Tapi hatinya berbeda dengan mulutnya. Hati mengatakan Muhammad itu Rasulullah, mulutnya mengatakan Muhammad itu Rasulullah, tapi hatinya bukan. Akhirnya Allah mengatakan, "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah mengatakan dengan tegas bahwa orang munafik itu adalah orang yang berdusta. Jadi kita ini harus menjaga sifat kita jangan menjadi pendusta.
terutama masalah keagamaan. Kalau ada dikasih uang sedikit, langsung kita mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jangan sekali-kali berdusta. Ayatul munafiq salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila diberi kewenangan dia itu mengkhianati. Jadi orang-orang yang mengkhianati jabatannya yang diberikan kepada dia, orang itu imannya masih dipertanyakan. Jadi Rasulullah waktu mengumpulkan beberapa orang sanak saudaranya, orang yang dekat dengan dia, kerabatnya, mengatakan, kalau aku mengatakan di belakang gunung sana ada sekelompok orang yang ingin menyerang kamu, apakah kalian percaya? Mereka serentak mengatakan percaya, karena Muhammad itu tidak pernah berdusta. Bahkan Muhammad itu digelar dengan Al-Amin, orang terpercaya. Kita pengikut dengan Muhammad, jangan suka berdusta. Tiba-tiba saudara dari ayahnya, Abu Lahab, tegak berdiri. Waktu dikatakan, aku sekarang hari ini mengatakan aku telah diutus menjadi Rasul, langsung Abu Lahab tegak berdiri mengatakan, alihada jama'atana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Aku tidak percaya. Padahal Rasulullah ingin saudara pamannya, yahjudnya, supaya menjadi pengikut Nabi Muhammad, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Masalah hidayah itu adalah di tangan Allah. Maka Abu Lahab tegak mengatakan, alihada jama'atana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini, untuk kamu mengatakan bahwa saya sekarang sudah dilantik menjadi Rasulullah? Kamu pendusta ya Muhammad. Muhammad yang baru beberapa bulan dilantik, dinobatkan menjadi Rasulullah, diam saja. Makian itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau Abu Lahab mengatakan engkau pendusta ya Muhammad, Allah menjawab, tabbat yada, celakalah dua tangan Abu Lahab dan celaka seluruh tubuh Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya harta warisan yang diterima dari ayahnya, keluarganya. Wa ma kasab, harta yang disimpan, diperoleh dengan usahanya, berdagang, mencuri, tidak ada harganya untuk menebus kebiasaan dia itu untuk membela kekufuran. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk ke neraka yang apinya bernyala-nyala.
Kalau Abu Lahab punya otak yang pintar, dia akan membantah firman Allah itu dengan mengatakan, Muhammad, aku hari ini sudah beriman menjadi orang Islam. Maka ayat tadi itu, sayasla naran dzata lahab, salahlah. Tapi ketahuilah, yang menciptakan Nabi Muhammad itu juga yang menciptakan Abu Lahab itu. Jadi tidak akan bertentangan ayat suci Al-Quranul Karim dengan apa yang dikerjakan oleh manusia ini. Semuanya yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim akan terjadi sebenarnya karena kejadian di dunia ini dengan takdir Allah, qada dan qadar Allah. Dan yang menurunkan Al-Quran itu pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat itu mengatakan, bukan Abu Lahab saja yang menentang Nabi Muhammad, istrinya pun, wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya pun juga menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga itu walaupun dekat dengan Nabi Muhammad secara keturunannya, tapi nanti di akhirat satu di surga, satu di neraka. Seperti anaknya Nabi Nuh alaihi salam, pengikut-pengikutnya naik ke dalam kapal. Ketika kapal berlayar, Nabi Nuh melihat anaknya sedang berenang di dalam ombak. Ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, naik kemari, naik kemari. Apa jawabnya? Enggak, saya tidak akan naik. Saya akan berenang sampai ke gunung itu. La 'asimal yaum, tidak ada yang bisa memeliharamu ya anakku, naik kemari. Anak itu keras kepala. Akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi tenggelam. Paman Nabi Abu Lahab juga berbeda akidahnya. Jadi di pagi yang muda ini, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, dan saya mengatakan kepada seluruh yang mendengar ceramah ini, jagalah keluargamu dengan baik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu sendiri dan jagalah keluargamu sendiri agar berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه
وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا.